Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Mozarul Farm, dan hari ini kita akan bikin daily vlog lagi, daily vlog yang kelima. Dan kita akan ada di belakang itu ada betina-betina yang kita kerodong, dan kita akan praktek langsung keseharian apa aja yang saya lakukan untuk merawat burung dari betina. Ini khusus betina dulu ya. Betina, ada yang betina kan ada 4 nih betina di belakang, 2 betina over birahi dan 2 betina yang jalan lapangan. Oke, jadi kita lanjut aja, kita langsung aja ya. Nah, ini betina-betina yang kita bahas. Ini betina, ini 2 nih betina over birahi. Oke, kita ambil aja. Kita langsung kita buka kerodongnya dulu. Kita buka kerodongnya dulu. Nah, ini teman-teman, kita ini ya, tuh dimulai dari kakinya dulu, kakinya, jadi biar nggak kaget. Oh iya, saya mau ngasih tahu, karena semprotan saya dua-duanya rusak, makanya saya sekarang pakai ini, belum beli lagi pakai tangan. Kita kakinya dulu, kakinya jangan sampai kena hidungnya, jangan sampai kena hidung, jangan sampai kena kepalanya. Kita balik badannya. Yuk, pantatnya, ekornya jangan lupa, sayapnya jangan lupa. Nah, oke, ini kita udah mandiin pakai keran, nggak terlalu basah ya. Ini kayaknya mungkin bisa mandi 3 kali atau 5 kali begini terus, karena memang keadaan semprotan saya itu dua-duanya lagi rusak. Yang 2 liter sama yang kecil itu lagi rusak, makanya saya pakai tangan aja lah. Jadi teman-teman nggak usah maksain. Kalau misalkan memang ada waktu, mungkin siangnya kerja, teman-teman bisa semprot sekali aja tapi lepek, tapi basah kuyup. Kagak harus sehari 5 kali, nggak harus. Karena setelah saya perhatikan, setelah saya mencoba, dan rata-rata itu ternyata pemandian banyak dan pemandian sekali pagi tapi sampai 2 liter, sampai 3 liter itu tetap sama kok jatuhnya. Jadi teman-teman nggak usah patah semangat, nggak usah bingung. Jadi intinya sama aja. Nah, ini betina yang jalan lapangan nih 2. Nah, ini betina yang over birahi. Nah, jadi kalau mandi pakai tangan itu, misalkan nih teman-teman pengen nerapin apa yang saya lakukan, karena memang kondisinya nggak punya semprotan atau semprotannya rusak. Nah, teman-teman itu harus hati-hati itu ketika memang mau mandikan burung. Kalau bisa dari kakinya dulu, jangan langsung dari badannya, takutnya burungnya kaget. Dan jangan sampai kena palanya, jangan sampai kena hidungnya. Kalau misalkan pengen basahin di bagian pala, diusap-usap aja palanya pakai air, jangan langsung kena air keran. Nah, ini sehabis kita mandiin, kita langsung giniin bisa, atau satu ruangan satu burung bisa. Kalau saya sih biasanya pakai pakan tinggi, ini pakai pakan tinggi betina.
udah jalan lapangan, tapi saya pengen lebih greget ini burung. Nah ini juga pakannya tinggi, ini juga sama pakannya tinggi, lagi habis ada, ini juga sama pakannya tinggi. Dan teman-teman kalau misalkan mau tahu pakan tingginya apa, di video vlog saya daily vlog kedua kalau nggak salah ya, itu ada pakan racikan saya sendiri yang selama ini saya selalu pakai dengan harga yang murah, dengan harga yang irit. Nah kita bisa dapetin di toko-toko gitu. Jadi teman-teman nggak usah harus perhatikan burung kok dibawa terus, nggak usah diperhatikan. Jadi selama burung itu mau ngekek, mau bunyi, diterusin aja perawatannya. Jangan bingung, jangan takut nih itu begini, biarin aja. Karena memang begini itu nggak setiap saat, nggak setiap waktu, ada waktu-waktu tertentunya aja burungnya begitu. Nah langsung naik kan, nanti juga bunyi gitu loh. Jadi kalau buat betina itu sebenarnya itu kita tanpa penjemuran bisa, di satu ruangan satu burung tanpa penjemuran bisa. Cuman kalau teman-teman mungkin punya burung over birahi tanpa main jemur, mainnya koloni. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang birahi dan emosi betina itu, birahi sama emosi betina itu kita harus perhatikan. Kalau misalkan kita memang main single kayak ini kan awalnya kan single di kelodong, kita kenapa nggak main non jemur, kita kenapa mainnya pakan tanpa jemur? Seharusnya kan malah makin birahi dong. Logikanya kan seperti itu. Cuman faktanya kita tanpa jemur itu kita bisa membuat burung ini emosinya stabil di tingkat birahinya. Nah cuman birahinya aja yang kita naik turunin seperti itu. Pakan tinggi oke, birahinya naik, tapi kita pakai pemandian. Jadi dia ketika memang birahinya naik, kita turun, naik turun itu sampai perubahan nada itu bisa. Nah kenapa sih kita tidak pakai jemur? Kalau burung-burung yang sudah gacor, burung-burung yang memang vektornya terlalu kuat, itu sebenarnya kita nggak pakai jemur. Karena apa? Kita itu mencari kualitas burung itu yang diam tiba-tiba bunyi, diam tiba-tiba keluar durasi. Itu yang kita cari sebenarnya. Jadi kalau saya sih jujur, bukan saya tidak suka main vektor, karena main vektor itu banyak apa ya, banyak cenderung kita agak susah menyeting di lapangannya. Kadang dia cuma ngewak-ngewak doang di lapangan. Nah kalau misalkan kita settingan seperti ini, kita sebenarnya ini tinggal nanti misalkan udah bocor burung ini, tetap single pun juga bisa, tetap main tempel juga bisa. Kita main tempel sama jantan yang disuka bisa, kita main untulan, tapi untulan yang nggak bisa dikawin itu juga bisa. Nah kalau teman-teman ada yang mau bertanya tentang betina, tanya aja, biar saya bisa jawab lewat video. Jadi nggak apa-apa, ditanya aja. Nah ini kayak gini, jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini biarin aja. Tapi sebenarnya ini burung ada waktunya dia bunyi, ada waktunya kayak gini. Jadi nggak usah bingung teman-teman tuh. Jadi biarin aja, saya mah nggak pernah saya pikirin. Ini nyisir wajar, nyisir sama kayak manusia. Habis mandi dia sisir, habis tidur dia makan. Jadi intinya sekarang teman-teman itu yang harus teman-teman perhatikan itu, cukup itu aja, cukup gimana caranya burung jadi bunyi, gimana caranya burung jadi gacor. Kalau perilaku burung seharian tuh kayak gini, itu nggak usah dipikirin. Selama dia begini tapi masih mau bunyi, itu nggak masalah. Bahkan saya di rumah pun juga waktu itu punya main. Nanti sehabis ini kita akan bikin video yang betina koloni, cara penggacoran betina koloni. Kita akan kasih tahu itu seperti apa nanti di video-video berikutnya.
Nah di situ juga ada betina yang memang burungnya ngapal, habis ngapal pasti bunyi. Itu ada yang seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatirin. Jadi sengaja kita nggak usah mikirin lagi birahinya. Birahi ini mah kita pakai pakan tinggi, kita single itu udah pasti birahinya tinggi, cuman kan gini loh. Jadi PR kita sebenarnya gimana caranya, tinggal naikin emosinya. Kita mau naikin emosinya, kita mau naik turunin birahinya, itu bisa. Nah jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah pusing. Kalau begini kan memang kita sengaja tujuannya itu birahinya kita tinggikan. Nah seharusnya itu kita menaikkannya dengan emosinya kita naikin dong. Nah tapi kita di sini, kalau saya pribadi itu betina kita naikin birahinya, tapi kita tidak naikin emosinya, tapi kita turunkan dari tingkat birahinya. Dan emosinya itu rata-rata kalau kita main single dan pakannya tinggi, itu rata-rata dia emosinya naik secara alami. Mungkin itu aja video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.